Pemirsa, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Ya, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa membuat panik warga, pemirsa. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, kepanikan massal terjadi di sejumlah kota di Jerman. Viral di sebuah video, warga menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Gelombang panas yang menerjang Eropa juga mengganggu aktivitas keseharian warga. Kebutuhan AC permintaannya meningkat di Eropa. Rupanya ini juga menuai kontroversi lantaran khawatir konsumsi energi yang tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau di sana. Di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas. Jadi tidak lumrah ya di Eropa, bangunan-bangunannya ada AC, beda dengan di Indonesia ya. Jadi sekarang karena suhu meningkat drastis, ruang-ruang kelas di Paris khususnya ini ya, ini dipasang AC. Suhu di sana sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah seperti yang kita lihat ini memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya. Warga menggambarkan ruangan kelas seperti oven. Suhu panas terperangkap di dalam kelas. Kondisi ini memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Climatiseurs pour l'ensemble des écoles du 17e, pour moi c'était pas acceptable, donc j'ai réussi à passer une commande hier de... Eropa kini terjebak dalam cengkraman cuaca yang ekstrim mengubah benua yang sejuk menjadi fatamorgana panas. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, sudah bersama dengan kita mahasiswa Indonesia di kota Leipzig, Jerman, Santi Ananda. Selamat malam waktu Indonesia, Kak Santi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Jerman. Oh, sekarang sore hari berarti di Leipzig ya, Kak Santi ya? Iya, sekarang jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Cuaca panas sekarang, Kak Santi? Terik? Alhamdulillahnya sekarang itu udah hujan ya di sini di tempatku di Leipzig. Emang 2 hari yang lalu pas hari Sabtu Minggu itu kemarin sempat panas banget sampai 40 derajat. Cuma sekarang dari Senin kemarin itu udah mulai hujan dan udah mulai adem sih. Oke. Nah, itu cuaca panasnya awal-awalnya tuh mulai terasanya kapan? Dan itu gimana respon warga di sana? Sebenarnya tuh cuaca panasnya udah mulai dari minggu lalu itu kayak karena kalau panas di sini tuh beda banget sama panas di Indo. Kalau di Indo kan masih lembab gitu. Kalau di sini tuh bener kering yang kayak bener-bener nyelkit gitu loh ke kulit juga, mataharinya juga, karena di sini kebanyakan juga bangunan kan nggak ada AC juga kan. Jadi kayak bener-bener mau di dalam ruangan atau di luar ruangan tuh juga berasa panasnya gitu sih. Dari minggu-minggu lalu, tapi sebenarnya tahun lalu pun juga panas tapi nggak yang sampai nyelkit gitu loh kayak tahun ini gitu. Sebenarnya tahun lalu panasnya masih normal gitu, cuma emang kalau di Eropa itu panasnya udaranya tuh kering gitu, kayak dia sedikit angin juga gitu, jadi nggak yang sejuk gitu, dia panasnya benar-benar kering dan gerah gitu, bikin gerah. Saya kan sempat tinggal di Bekasi ya, tinggal di Parung Panjang juga gitu. Itu kan panas sekali juga sebenarnya kan kalau siang hari di sini gitu. Ada yang bilang mungkin Eropa belum terbiasa gitu. Kalau dibandingin sama di Indonesia emang panasnya beda ya, Kak ya?
Beda banget kalau menurutku ya. Kebetulan aku kan kemarin kan juga sempat balik ke Indo juga kan, ngerasain juga dari di sini terus di Indo panas kayak gimana. Kayak misal kalau di sini katakanlah 30 derajat mungkin bisa 10 derajat lebih gitu daripada di Indo gitu panas. Jadi kalau di Indo 30 derajat mungkin masih oke, kalau di sini 30 derajat tuh udah panas banget sampai bener-bener udah apa ya, nggak bisa beraktivitas juga, mengganggu aktivitas juga. Karena maka dari itu di sekolah juga di sini kan nggak ada AC ya, pakainya kipas angin. Jadi kayak karena masih panas ada yang namanya tuh verkursung. Jadi kayak sekolahnya tuh dicepetin waktunya. Jadi kayak boleh pulang cepet karena panas. Terus juga yang kerja juga boleh libur gitu karena panas. Kayak saking panasnya itu sampai ada peraturan kayak gitu di sini. Kalau saya di Bekasi, di Parung Panjang, di Depok, kepanasan itu pasti nyari pohon, nyari tempat teduh karena anginnya itu malah bikin ngantuk sebenarnya. Kalau di sana anginnya adem juga nggak kalau panas-panas gitu? Sebenarnya kalau misalnya panas di sini anginnya juga panas sih, kayak di dalam ruangan aja meskipun pakai kipas, kipasnya tuh ngeluarin hawanya yang panas gitu. Jadi sebenarnya kemarin pas hari Minggu kan juga aku di rumah ya, kayak udah pakai kipas tapi kayak tetap panas gitu. Sampai aku beli kompres dingin supaya lumayan sejuk gitu. Berarti itu bikin sesak nafas juga ya? Iya, kayak emang apa ya, buat kesehatan juga sebenarnya kurang baik sih. Kalau terlalu panas juga. Kalau di Eropa tuh nggak lumrah ya Kak Santi ada AC di dalam ruangannya ya? Karena saya lihat baru dipasang, baru pada rame-rame beli AC dan pendingin. Emang jarang ya di sana? Iya, di sini tuh jarang banget. Paling AC itu adanya di supermarket yang besar, bahkan mall-mall pun nggak ada AC-nya. Jadi benar-benar di supermarket yang besar kayak, karena kan dia jual produk susu dan lain-lain, jadi kan harus dingin ya. Jadi paling di supermarket doang, mentok-mentok mungkin di perpustakaan kadang ada AC, bahkan bus aja itu nggak ada AC-nya. Jadi udah kayak sauna berjalan di sini kalau naik bus. Kalau di Indonesia kan di ATM aja ada AC ya Kak Santi ya. Di sana bahkan mall aja nggak ada AC ya? Mall nggak ada AC, nggak semua mall ada AC. Mungkin beberapa ada, cuma kebanyakan nggak ada sih. Jadi di rumah-rumah juga sebenarnya kalau mau pasang AC bisa, tapi kayak harus izin juga. Kayak gitu izinnya juga repot. Jadi orang-orang lebih milih pakai kipas gitu. Izin gimana Kak Santi maksudnya kalau mau pasang AC? Jadi kayak di sini itu kayak mau ngebor aja dia tuh harus izin. Jadi kayak nggak boleh asal pasang sesuatu kalau yang permanen gitu loh, kayak di tembok gitu. Jadi kayak dia harus izin dulu sama yang punya bangunan. Meskipun itu kita tinggal di tanah kita sendiri gitu ya, tetap harus izin-izin itu harus lengkap ya untuk masang AC, pendingin. Harus izin, betul. Oh gitu. Terus imbauannya gimana dari pemerintah? Apakah dihimbau untuk tidak keluar rumah? Apa kebijakan pemerintah menyemprotkan sesuatu di jalan raya biar dingin atau gimana Kak Santi? Kalau dari pemerintah sendiri, kemarin aku lihat di kayak stasiun kereta itu ada himbauan juga supaya nggak keluar rumah dulu, dan kayak mereka ngasih kompensasi, jadi tiket keretanya bisa di-cancel dulu secara gratis, dan juga ya di beberapa tempat juga ada yang dari pemadam kebakarannya kayak dia ngasih ya semprotan air gitu. Itu juga ada sih di kota-kota besar kayak Berlin gitu. Transportasi terganggu nggak Kak Santi? Jujur di Leipzig sendiri di kotaku itu sekarang nggak ada tram yang jalan karena dia nggak ada tram yang jalan. Iya, karena ada kayak yang di deket relnya itu dia tuh meleleh karena saking panasnya. Iya, saking panasnya di Leipzig itu dia namanya bitumen. Bitumennya itu tuh dia meleleh, jadi kayak bener-bener sepanjang jalan tram itu nggak bisa dilewatin tram lagi. Jadi transportasi juga kacau sekarang, kayak cuma bisa bus, itu juga udah penuh banget. Dan kayak sisanya nggak jalan. Berarti kalau begitu banyak warga yang berenang dong ya di sana Kak Santi ya, memanfaatkan ke kolam, ke danau, bener tuh? Iya betul. Di sini kan juga banyak danau gitu. Biasanya orang-orang langsung udah nyebur aja
sana gitu karena panas banget. Kolam renang juga penuh banget, sama aja sih sebenarnya jatuhnya karena di sana penuh jadi gerah juga. Abis itu kan juga panas lagi. Saya dengar ada sampai apa kalau nyeplok telur pakai panci di luar itu bisa mateng, bener tuh Kak Santi sampai segitunya? Iya, panasnya jujur sepanas itu sih. Mungkin kayak nggak yang langsung jadi gitu telurnya, cuma kalau dibiarin di luar itu pasti mateng sih. Oh alah, emang yang terbaik itu sebenarnya Indonesia sih Kak Santi. Betul. Karena di Indonesia juga adem gitu kan, meskipun panas ada AC. Terus Kak Santi gimana kalau misalnya dehidrasi, kepanasan, mencegah itunya gimana? Kalau aku biasanya, aku sekarang nyetok ini air kelapa. Oh iya. Aku nyetok coconut water. Jadi di sini juga jarang banget yang jual air kelapa. Nah itu kemarin juga aku sempat kehabisan itu air kelapa di supermarket karena kayaknya semua orang juga mikir hal yang sama sih kayak minum air kelapa. Jadi kayak itu habis, aku jadi harus beli online. Terus juga aku aku punya kompres juga. Jadi ini tuh dimasukin di freezer terus nanti tempelin aja di kepala ya. Adem. Biar adem ya. Jualan es campur Kak Santi mungkin laris di sana. Iya. Banyak yang beli. Benar. Oke Kak Santi terima kasih banyak. Ini di sana berarti sekolah ya? Iya. Oke. Semoga lancar-lancar ya pendidikannya di sana. Semoga cuacanya segera normal kembali dan bisa mengabdi, memberikan ilmunya yang terbaik untuk bangsa kita nanti ya. Sehat selalu, sukses selalu Kak Santi. Assalamualaikum, selamat malam.